Saya minta Menteri Sosial, Menteri Keuangan juga minggu ini semuanya harus bisa jalan. Ini sudah sangat mendesak sekali, baik yang berkaitan dengan kartu prakerja, baik yang berkaitan dengan PKH, baik yang berkaitan dengan bantuan sosial langsung, baik berkaitan dengan kartu sembako, baik yang berkaitan dengan pembagian sembako di Jabodetabek, semuanya harus jalan. Minggu ini saya turun ke bawah, kemarin saya melihat bahwa kebutuhan itu sudah ditunggu oleh masyarakat. Jangan nanti di bawah melihat bahwa kita ini hanya omong saja tapi barangnya tidak sampai ke rakyat, ke masyarakat. Saudara, selamat malam. Anda menyaksikan Indonesia Bicara bersama saya Imam Priyono. Pada malam hari ini kami terus bersama-sama banyak sekali elemen memastikan bahwa Indonesia terus bisa membangun sinergi dan kita akan melewati masa-masa sulit ini, yaitu melawan COVID-19. Pada malam hari ini kami ingin melihat salah satu sektor yang sungguh sangat penting untuk memastikan kita semua bisa keluar dari masalah ini, yaitu kami ingin berbicara mengenai bantuan sosial pada satu sisi dan sisi lain mengenai stok pangan kita. Kita akan hadirkan satu orang narasumber, yaitu Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Bulog. Dan saya langsung sapa saja, ada Pak Tri Wahyudi Saleh. Pak Tri, selamat malam. Selamat malam, Mas Imam. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, sehat, Mas. Baik, Pak Tri, terima kasih sudah berkenan kami hubungi. Sebelum kita berdiskusi mengenai ini, kami punya tayangan untuk pemirsa, untuk melengkapi diskusi kita. Mari kita ikuti terlebih dahulu, Pak Tri, tayangan berikut ini. Beras Perum Bulog, kami mendapatkan data seperti ini, ada total stoknya 1.421.261 ton, kurang lebih seperti itu. Dan ini adalah sebarannya di seluruh Indonesia, kita bisa saksikan bersama-sama. Di sejumlah daerah, kita bisa lihat angka-angkanya tersaji secara detail. Sekali lagi, total stok berasnya adalah 1.421.261 ton. Baik, sekarang saya langsung menuju ke Pak Tri. Pak Tri, sebelum kita panjang lebar, tentu yang paling ingin diketahui publik, bagaimana sesungguhnya kondisi bahan-bahan pokok kita, beras, gula, dan yang lain-lain. Tentu dikawinkan dengan tugas dan fungsi Bulog. Silakan Pak Tri. Baik, terima kasih Mas Imam. Jadi yang disampaikan tadi betul, stok yang dikuasai Bulog, ya, stok beras ya, stok beras itu 1,4 juta ton, itu sudah tersebar ke seluruh wilayah Indonesia. Jadi sesuai dengan arahan Bapak Presiden, kami memang mempunyai tugas untuk penyebaran stok. Jadi ketersediaan, keterjangkauan, dan juga stabilisasi harga. Intinya sebelum ada wabah COVID-19 ini, kami sudah melaksanakan tugas penyebaran. Artinya mulai dari pembelian gabah beras dari petani, kemudian juga penyimpanan, pengolahan, kemudian juga kami distribusikan dan kami melaksanakan tugas-tugas yang diamanahkan oleh pemerintah. Namun demikian, stok tersebut sebenarnya kami siapkan untuk menjelang Ramadan dan juga Idul Fitri, dan juga persiapan Natal dan Tahun Baru. Namun demikian, karena ada wabah ini, intinya bahwa stok sudah tersedia di mana-mana. Jadi apa yang ditugaskan oleh pemerintah pada Bulog, prinsipnya sudah siap. Dan kami saat ini sedang masih menyediakan penyebaran stok dari daerah-daerah yang surplus. Jadi tadi kalau kita lihat ada 3 wilayah yang warna hijau, itu stok di mana masih cukup tinggi, yaitu di Jawa Barat, kemudian di Jawa Timur, kemudian juga di DKI. Kami sedang melakukan penyebaran ke wilayah Sumatera, kemudian wilayah Timur. Jadi intinya sampai dengan saat ini kami masih melakukan penyebaran stok tersebut. Baik, Pak Tri, sekarang kita tambahkan variabel diskusinya. Kondisi kita sedang tidak normal, ada kondisi kita sedang melawan COVID-19. Supply demand pasti terpengaruh. Banyak kabarnya permintaan,
termasuk ke Perumbulok yang membuat misalnya stok tentu tadi sudah dibacakan, tetapi jangan-jangan ke depan kita butuh hal lain. Variabel kedua, mungkin kalau kita kawinkan dengan kondisi kita akan segera memasuki bulan suci Ramadan. Biasanya kan ada semacam peningkatan demand di sana. Bagaimana kita mengelaborasi ini, Pak? Baik, betul Mas. Jadi memang kondisi saat ini ya, kami itu sedang melaksanakan penugasan stabilisasi harga di tingkat konsumen. Artinya Kementerian Perdagangan menugaskan pada Bulog mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember itu melakukan stabilisasi harga yang namanya program KPSA. Ketersediaan, pasokan, dan stabilisasi harga. Itu kami lakukan setiap hari. Intinya kalau dari amanah yang diberikan dari Kementerian Perdagangan pada Bulog, itu dalam kondisi saat ini harusnya hanya 2.000 per hari. Tapi kenyataannya saat ini kita realisasinya adalah 5 sampai 6.000. Artinya itu sudah di atas rata-rata. Betul ada permintaan yang cukup tinggi karena memang beberapa kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, dan juga ada beberapa lembaga sosial yang mengajukan permintaan untuk pembelian beras, baik beras medium maupun beras premium maupun medium. Jadi ini sudah kami siapkan. Baik medium, premium kami sudah ada semua. Nah yang menjadi persoalan, betul kondisi saat ini sebenarnya memasuki musim panen. Jadi bulan April dan Mei ini adalah periode musim panen. Yang tadinya masuk di bulan Maret, kemudian karena ada kemarau tahun 2019, kemudian juga banjir, akhirnya petani menunda penanamannya dan terjadi penundaan panen. Jadi saat ini kami sedang melakukan kegiatan penyerapan gabah di petani, di daerah-daerah sentra produksi. Kabarnya sebenarnya meskipun ada peningkatan permintaan, kami tetap memberikan tambahan pasokan dengan menyerap gabah dari petani. baik, Pak Tri, kabarnya Bulog juga membutuhkan tambahan dana untuk menyerap lebih banyak gabah yang saat ini sedang panen ini? Iya, sebenarnya dalam rencana kerja perusahaan, kami itu sudah mempersiapkan rencana kerja menyerap setara beras itu 1,4 juta ton. Itu dibutuhkan anggaran hampir kurang lebih sekitar 10 sampai dengan 14 triliun. Artinya dalam kondisi seperti ini, Bulog tidak menggunakan dana APBN, tapi Bulog menggunakan dana dari korporasi. Sehingga Bulog dengan perencanaan seperti itu, Bulog melakukan pinjaman secara komersial ke bank-bank pemerintah. Artinya dalam kondisi seperti ini apabila ada tambahan, kami sebenarnya sudah masih memiliki PMN, penyertaan modal negara, itu sekitar 3 triliun. Itu yang kami gunakan secara revolving untuk penyerapan gabah dan beras setiap tahun. Tapi dalam kondisi seperti ini kami harus memastikan harus tambahan pasokan lebih banyak sehingga kami membutuhkan dana yang cukup besar. Mudah-mudahan ini akan disampaikan juga nanti dalam rakortas. Barangkali ada stimulus yang bisa membantu untuk tambahan modal kerja Bulog untuk menyerap gabah dan beras yang saat ini memasuki bulan panen April dan Mei. Pak Tri, dengan kondisi stok saat ini, sebenarnya stok sebesar ini bisa dimanfaatkan berapa lama? Iya, kalau kita lihat stok secara nasional, yang perlu kami luruskan adalah bahwa stok itu yang ada di Bulog adalah stok pemerintah, 1,4 juta ton. Harusnya kita juga bisa melihat ada neraca beras ya yang dikelola oleh Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian. Itu stok yang ada di rumah tangga, kemudian stok yang ada di penggilingan, stok yang ada di masyarakat. Kalau kami lihat dari data yang ada posisi minggu kemarin itu sekitar 3,5 juta ton. Kalau dari 3,5 juta ton, saya kira ini kebutuhannya cukup sampai dengan Idul Fitri. Kemudian mudah-mudahan bulan April ini kami punya target sekitar 300 sampai 400 ribu ton untuk menyerap. Kemudian bulan Mei juga sama. Jadi kami akan mendapatkan kurang lebih 800 ribu ton dalam waktu 2 bulan. Sehingga kami akan menambah pasokan lagi. Baik, Pak Tri, bagaimana dengan komoditas lain yang saat ini juga dikelola oleh Bulog? Ya, Bulog masih mendapatkan penugasan terkait dengan gula pasir. Jadi gula pasir ini kami mendapatkan penugasan untuk importasi sekitar 50 ribu ton. Yang baru saja kami menerima penugasan itu izin impornya sekitar awal April. Tapi kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Dalam izin impor itu ada 4 negara yang diizinkan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat yang tidak terlalu lama, awal Mei mudah-mudahan 50 ribu ton itu akan segera masuk ke Indonesia. Kita akan rencanakan di 2 titik, rencana Surabaya dengan di Jakarta dan Surabaya. Baik, Pak Tri, nanti pada paruh lainnya saya akan coba bicara harga, tapi saya masih tertarik soal stok. Bagaimana dengan kondisi
pasca panen raya. Kondisi pasca panen raya diperkirakan kita juga akan masuk pada suasana kemarau dan kita masih belum bisa memprediksi COVID-19 akan pergi di bulan apa begitu. Pada konteks ini, apa perencanaan Bulog untuk memastikan stok aman? Kapan importasi itu akan dilakukan misalnya kalau komoditasnya beras dulu, selain gula? Silakan Pak Tri. Baik, kalau menurut data dari BPS, KFA BPS, itu di bulan April itu akan ada produksi kurang lebih 9,2 juta ton gabah kering giling. Kemudian di bulan Mei itu sekitar 6,7 juta ton. Dengan asumsi-asumsi seperti itu kami optimis. Yang kami sampaikan target kami 1,4 juta ton dalam 1 tahun. Mudah-mudahan sampai dengan bulan Juni kita bisa mendapatkan sekitar 800 sampai dengan 1 juta ton. Untuk itu kami sudah instruksikan kepada seluruh jajaran di wilayah untuk melakukan semaksimal mungkin melakukan penyerapan gabah dengan bekerjasama dengan Dinas Pertanian tempat, dengan kepala daerah tempat, untuk memaksimalkan penyerapan. Untuk itu kami menghimbau, mudah-mudahan tidak ada lagi kepala daerah yang membatasi pembelian ini, karena terus terang saja antara daerah surplus dengan daerah defisit ini harus kita penuhi semua. Saya tidak berharap adanya kepala daerah yang menghalangi atau mengisolasi diri untuk tidak dikeluarkan gabahnya, karena ini untuk kepentingan nasional. Jadi himbauan kami mudah-mudahan seluruh kepala daerah kita bisa bekerja sama sesuai dengan arahan Bapak Presiden. Kepala daerah diminta untuk menjaga ketahanan stoknya masing-masing, sehingga kita bisa berkolaborasi, Bulog melakukan penyerapan semaksimal mungkin dari panen yang ada. Sejauh ini dipatuhi Pak himbauannya? Alhamdulillah. Jadi semua kepala daerah sudah ngecek langsung ke gudang-gudang Bulog, artinya untuk gudang-gudang Bulog di sentra produksi yang memang kurang, memang kami sengaja kurangi untuk melakukan pembukaan space. Jadi supaya gudangnya terbuka, sehingga pada saat panen dia bisa masuk. Alhamdulillah, semua kepala daerah mengapresiasi dengan stok yang ada, dan kami yakinkan semua stok sudah tersedia di seluruh gudang yang ada di seluruh Indonesia. Hanya saja untuk sentra produksi kami pastikan bahwa bukan kosong, artinya memang kita siapkan untuk menyerap panen 2 bulan ke depan. Jadi otomatis nanti akan penuh kembali. Baik, Pak Tri, satu lagi soal stok. Di awal-awal kita menghadapi COVID-19 ada suasana panic buying atau membeli dengan cara panik. Jumlahnya yang biasanya mungkin membeli dengan jumlah tertentu menjadi naik. Apakah yang terjadi kemarin itu berpengaruh atau sebaliknya masih bisa di-cover dengan situasi atau kondisi stok yang dimiliki oleh Bulog belakangan ini? Ya, saya kira situasi itu hanya sesaat saja, hanya 1-2 hari saja. Kemudian Pak Menteri BUMN sudah datang langsung ke gudang Bulog, menyaksikan, membuktikan bahwa stok kita penuh di semua wilayah. Bapak Presiden juga tiba-tiba datang ke gudang Bulog DKI juga ngecek betul kondisinya ada. Saya kira tidak perlu ada panik buying kondisi saat ini. Dan kondisi saat ini saya melihat di beberapa retail itu stok beras cukup juga. Kemudian juga sebagai indikator pasar beras nasional yang ada di Jakarta, itu di Cipinang, itu pasokannya malah nambah. Jadi saya kira sekarang tidak perlu ada khawatiran untuk memborong beras. Dan kami sudah siapkan, meskipun ada himbauan dari pemerintah untuk tetap stay di rumah, Bulog sudah memiliki infrastruktur terkait dengan penjualan melalui e-commerce. Itu pun meningkat. Jadi alhamdulillah, artinya kesadaran dari masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan, kemudian mereka membeli secara e-commerce dan penjualannya cukup meningkat. Artinya memang tidak ada persoalan terkait dengan supply. Itu hanya saat saja Mas kemarin. Baik, Pak Tri, saya ingin tanya sekarang soal harga. Karena untuk komoditas yang tadi kita bicarakan, beras, gula terutama sempat harganya cukup tinggi. Kita ingin minta pandangan dari Pak Tri, tapi kita jeda dulu. Setelah jeda kami akan segera kembali, tetaplah bersama kami di Indonesia Bicara. Hal penting cegah COVID-19. Pertama, sering cuci tangan pakai sabun. Kedua, tidak keluar rumah kecuali ada hal penting. Ketiga, semua pakai masker, baik yang sakit atau yang sehat. Keempat, jaga jarak dan hindari kerumunan. Kelima, segera mandi dan ganti pakaian setelah tiba di rumah.
Iklan ini dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Ayo gempur, gempur rokok ilegal, merugikan pendapatan nasional. Kemasannya polosan, nggak ada pita cukainya, tidak jelas perusahaannya. Ayo gempur, gempur rokok ilegal, pita cukainya palsu susah dikenal, pita cukainya ngarang kurang jelas dipandang, beda dengan pita cukai aslinya. Ayo gempur, gempur rokok ilegal. 5 hal penting cegah COVID-19. Pertama, sering cuci tangan pakai sabun. Kedua, tidak keluar rumah kecuali ada hal penting. Ketiga, semua pakai masker, baik yang sakit atau yang sehat. Keempat, jaga jarak dan hindari kerumunan. Kelima, segera mandi dan ganti pakaian setelah tiba di rumah. Iklan ini dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Ini bucket list, hal-hal yang mau saya lakuin sebelum kawin. Sebelum kawin? Lihat Krakatau, sunset di Labuan Bajo, berenang di Maldives. Mampus saya, kapan saya bisa gendong cucu saya? Sebagian dari kalian mungkin udah tahu, gue travel writer. Gue mau semua orang ngalamin apa yang gue alami. Dan ini cerita gue. Dipersembahkan oleh 5 hal penting cegah COVID-19. Pertama, sering cuci tangan pakai sabun. Kedua, tidak keluar rumah kecuali ada hal penting. Ketiga, semua pakai masker, baik yang sakit atau yang sehat. Keempat, jaga jarak dan hindari kerumunan. Kelima, segera mandi dan ganti pakaian setelah tiba di rumah. Iklan ini dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Bicara. Saya masih bersama Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Bulog, Pak Tri Wahyudi Saleh. Pak Tri, sekarang kita ngobrol soal harga. Kondisi saat ini memang khususnya pasca panen raya ada sedikit penurunan, tetapi masih di atas HET. Bagaimana kita harus melihat ini? Ini hal yang wajar atau hal yang perlu diintervensi segera, Pak? Terima kasih Mas Ima. Jadi memang betul kondisi saat ini sebenarnya ini kan musim panen. Musim panen artinya suplai tinggi. Tapi suplainya tinggi, permintaan juga tinggi. Ini yang menjadi persoalan. Artinya tadi saya sampaikan, dengan kondisi saat ini banyak kepala daerah, kemudian juga lembaga sosial yang membutuhkan beras. Artinya tadi yang saya sampaikan kalau Pak Menteri Perdagangan mengusulkan 2.000 per hari, saat ini kami jualan sekitar 5.000-an. Jadi saya kira betul kondisi saat ini hasil pantauan kami juga, hasil pantauan juga PIHPS dari Bank Indonesia, kemudian juga dari BPS, harga beras medium itu masih di atas HET. Sementara HET-nya kan 9.450. Saat ini masih ada yang 98, juga 99. Oleh karenanya Bulog tidak akan menghentikan program stabilisasi harga sesuai dengan arahan dari Pak Perdagangan dan juga Rakortas, sehingga kami tetap melakukan penyerapan di lapangan, di daerah-daerah sentra produksi, tapi juga melakukan stabilisasi harga dengan cara menjual melalui KPSA dan juga menjual beras-beras komersial. Saya kira itu untuk tetap kita guyur ke masyarakat dengan kondisi seperti ini. Harapannya nanti April, Mei kita mendapatkan pasokan yang cukup besar sehingga pasokan bertambah dan mudah-mudahan permintaan juga tidak terlalu tinggi ya. Artinya kita tetap mempertahankan stok untuk cadangan yang cukup besar. Baik, Pak, apakah sudah mulai perlu dilakukan intervensi harga di pasar, misalnya melakukan operasi pasar dan seterusnya, Pak? Ya, yang tadi saya sampaikan sejak Januari sampai hari ini kami tidak menghentikan operasi pasar. Operasi pasar itu sekarang namanya
KPSA, jadi ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga. Kami terus lakukan. Kami sudah lakukan di seluruh Indonesia yang tadi saya sampaikan rata-rata per hari itu 5.000 ton. Jadi itu adalah salah satu bentuk intervensi untuk mengganduli harga supaya tidak terus naik ke atas. Jadi kami tetap menerap, kemudian juga stabilisasi harga di bidang konsumen kami lakukan itu semua. Harapannya mudah-mudahan dalam waktu dekat ini tidak terlalu harga terus kita ganti itu stabil, sejalan dengan tabelnya pasokan di musim panen ini. Baik, sekarang soal gula Pak Tri. Gula beberapa minggu terakhir selain harganya tinggi, keberadaannya di pasar juga agak-agak sulit ditemukan. Tetapi memang kami juga melihat ada operasi pasar yang dilakukan Bulog, kemudian beberapa elemen lain untuk melakukan stabilisasi harga dan stok. Bagaimana kondisi per hari ini Pak kalau amatan Bulog? Iya, hasil pantauan kami betul. Sebelum dilakukan operasi pasar, baik oleh Bulog maupun oleh dari BUMN yang lain, itu harga di Jakarta, Jabodetabek memang di atas 18.000. Bahkan ada di beberapa daerah tertentu sampai 20.000. Kemudian sebelum kami mendapatkan pasokan, kami bekerjasama dengan para industri swasta untuk bergandeng tangan, untuk membantu, untuk mengeluarkan stoknya. Sehingga kami bisa bekerjasama dengan mereka, pasokannya dikeluarkan hampir semua industri swasta gula untuk menggelontorkan stoknya. Baik operasi pasar, kemudian juga mengisi ke retail-retail modern, itu sudah kami lakukan. Dan alhamdulillah kami mendapat pasokan dari salah satu industri swasta juga, sekitar 5.000 ton, kami bawa ke Jakarta, kurang lebih 10.000 ton, yang lainnya kami sebarkan ke seluruh wilayah Indonesia. Mudah-mudahan, ya tadi saya sampaikan, dengan akan masuknya gula impor yang dilakukan oleh Bulog, juga oleh BUMN yang lain, mudah-mudahan akan segera memasuki Indonesia, dan pada saatnya nanti Ramadan dan Idul Fitri, pasokan sudah tersedia. Dan harapan kami tetap akan segera turun mendekati HET 12.500. Baik, Pak Tri, pada saat ini tentu pemerintah mulai memberikan perlindungan sosial, jaring-jaring pengaman sosial, skemanya banyak sekali. Di antaranya tentu ada di sektor pangan atau ketahanan pangan. Apa peran Bulog di konteks ini, Pak? Iya, yang disampaikan Bapak Presiden untuk wilayah Jabodetabek itu sudah disiapkan program sembako. Kami sudah mempersiapkan diri untuk itu semua. Namun demikian untuk wilayah Jakarta itu dikerjasamakan dengan BUMD DKI. Kemudian untuk di Jawa Barat itu 100% dikerjakan oleh Bulog. Dari Pak Gubernur Jawa Barat mulai hari ini sudah melaunching bantuan sembako untuk 2 juta keluarga penerima manfaat secara gratis. Hari ini sudah kami lakukan dan kami sudah lakukan distribusi. Tidak hanya di Jabodetabek dan Jawa Barat, di Kalimantan Barat juga Bapak Gubernur sudah mempersiapkan itu dan sudah dilakukan sekitar 6.000 ton lebih. Kemudian di beberapa wilayah di Sumatera Utara, kemudian juga di Riau. Artinya bantuan-bantuan sosial sudah dilakukan sesuai dengan arahan Bapak Presiden yang dilakukan baik melalui Kementerian Sosial maupun melalui kepala daerah masing-masing untuk menjamin ketersediaan pasokan bagi warganya. Pak Tri, terakhir, apa harapan Pak Tri kepada masyarakat, kepada pemerintah, kepada sektor dunia pertanian mungkin atau elemen yang lain? Terakhir, kami silakan Pak. Baik, untuk masyarakat saya kira tidak perlu khawatir. Ya. Percayakan pada pemerintah dan laksanakan apa yang sudah diarahkan oleh pemerintah. Tetap stay di rumah, tetap tinggal di rumah. Biar kami tetap melaksanakan tugas. Semua jajaran Bulog dengan memperhatikan protokol kesehatan. Kita tetap melakukan penyerapan gabah di lapangan. Kemudian kami juga melakukan distribusi di lapangan. Dan pastikan kami akan lakukan stabilisasi harga. Bergandeng tangan dengan para swasta dan juga para dinas-dinas terkait di lapangan. Kemudian untuk kementerian lembaga, mari kita bergandeng tangan untuk mengatasi ini semua. Sehingga kita dari sisi produksi, Kementerian Pertanian, memastikan pasokan sehingga kami bisa menyerap. Kemudian Kementerian Perdagangan juga kami berkolaborasi untuk melihat pasokan-pasokan di mana yang kurang, langsung kami gerakan. Yang paling penting, alhamdulillah dalam waktu dekat dan juga belakangan ini kami dibantu oleh Satgas Pangan dari Mabes Polri. Jadi saya kira untuk kendala-kendala di lapangan terkait dengan distribusi, alhamdulillah tidak terjadi. Karena kami setiap ada persoalan, kami langsung lapor ke Satgas Pangan, kemudian Satgas Pangan koordinasi dengan Polda di masing-masing wilayah. Yang paling penting kami juga mohon bantuan kepada otorita pelabuhan. Dari pelabuhan 1 sampai 4, mohon bantuannya apabila ada movement, gerakan-gerakan stok yang kami lakukan dari daerah surplus, dari Jakarta, Jawa Timur, kemudian juga dari NTB, mohon bantuannya untuk percepatan bongkar, untuk diprioritaskan, karena ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat di seluruh wilayah.
Saya kira demikian. Pak Tri, terima kasih sudah memberikan keterangan di Televisi Republik Indonesia. Semoga harapan dan himbauannya juga didengarkan para pihak tadi, terutama di pelabuhan. Mudah-mudahan semua berlangsung dengan lancar. Mari kita jaga rakyat kita yang saat ini berada di garis paling depan menghadapi COVID-19. Bapak Tri Wahyudi Saleh, Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Bulog. Terima kasih, selamat malam Pak. Malam. Itu tadi diskusi kami dengan Bulog oleh Pak Tri Wahyudi Saleh, Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Bulog. Kami berharap kita semua bisa menjaga situasi tetap kondusif. Kita lakukan upaya-upaya terbaik, kita lakukan sinergi. Indonesia akan melewati masalah dan tantangan ini. Saya Imam Priyono, ini Indonesia Bicara. Selamat malam, sampai jumpa.